Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rina Trimulyati dari SD Jagamal Sandiga CGP Angkatan 9 dalam kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau bernama Budwi Nur Fauzia. Beliau adalah guru yang sudah saya observasi kemarin. Dan pada kesempatan kali ini juga saya juga ditemani bersama pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Baik Bu Rina. Pak Usman sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dwi terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Bu Dwi lakukan kemarin. Pasca observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Dwi lakukan kemarin. Baiklah, sekarang kita mulai pasca observasinya. Untuk pertanyaan pertama, Bu Dwi, bagaimana perasaan Bu Dwi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Dwi lakukan kemarin? Baik Bu Rina. Karena saya belum terbiasa dengan observasi kelas, saya merasa sedikit tegang seperti itu. Tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik ya Bu. Ini pertama kali kemarin Bu Dwi itu diobservasi oleh saya ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Dwi, mungkin Bu Dwi bisa ceritakan kembali mengenai aktivitas pengembangan apa yang sudah dilakukan Bu Dwi di dalam kelas kemarin saat saya mengobservasi, dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Bu Dwi lakukan kemarin di dalam kelas. Pertama, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu sebelum mengajar saya berdiskusi dengan teman sejawat saya untuk membuat RPP berdiferensiasi seperti itu. Lalu saya menyiapkan media pembelajaran, misalnya seperti LCD, laptop, speaker, buku guru dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk area pengembangannya mungkin dari pengetahuan, keterampilan, dan juga pembelajaran berdiferensiasi dan PSE-nya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan PSE sendiri, tujuan yang ingin saya capai adalah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE di kelas. Sedangkan untuk pengetahuannya sendiri yang ingin saya capai yaitu dalam memahami isi bacaan dan keterampilan yang akan dicapai siswa dalam menyampaikan pendapat atas permasalahan yang ada pada tokoh cerita. Seperti itu Bu. Oke Bu Dwi. Nah, dari area pengembangan tadi yang sudah Bu Dwi utarakan tadi, kalau diberi skala 1 sampai 10 yang sudah Bu Dwi lakukan kemarin, kira-kira dapat nilai berapa? Di poin berapa? Dari 1 sampai 10? Sepertinya di 8 Bu, karena saya merasa masih ada kekurangan. Oke, baik. Nah, menurut Bu Dwi itu berarti Bu Dwi merasa sudah cukup berhasil ya Bu ya? Walaupun ada kekurangan ya. Oke. Nah, menurut Bu Dwi sendiri kekurangan tadi itu apa sih yang Bu Dwi rasakan kekurangannya? Terus bagaimana? Apakah ada kendala-kendala yang Bu Dwi hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin itu? Saya kemarin kurang memberikan apresiasi terhadap anak-anak. Misalnya ketika anak-anak menjawab apa yang saya ajukan pertanyaan seperti itu, anak-anak menjawab dan saya kurang memberikan apresiasi seperti itu. Dan saya kurang patuh dengan manajemen waktu yang sudah saya buat, karena misalnya saya mengajukan pemantik kepada anak-anak terlalu antusias, tapi saya tidak patuh dengan manajemen waktu, jadi agak sedikit molor. Oh gitu. Kemarin juga saya mengamati saat observasi seperti yang Bu Dwi utarakan ya, sama ya. Nah, dari kan tadi Bu Dwi bilang kan tadi ada manajemen waktu ya Bu, jadi ada beberapa sesi yang molor, kegiatan yang molor itu. Nah, apa sih yang menyebabkan
kegiatan itu tuh jadi molor gitu Bu? Oh iya. Pertama karena pemantik itu tadi, saya sendiri pemantik itu tadi, anak-anak terlalu antusias, terlalu sedikit molor, dan juga saat pengerjaan tugas itu anak-anak karena ada beberapa siswa yang belum mampu untuk berpikir cepat seperti itu Bu Rina dalam pengerjaan, jadi masih ada yang bertanya, Bu ini bagaimana, Bu ini bagaimana, seperti itu juga sedikit membuat waktunya sedikit waktu yang mundur ya Bu ya. Terus ada nggak rencana dari yang tadi Bu Dwi utarakan kekurangannya untuk rencana kedepannya itu bagaimana tindak lanjutnya? Ya, saya akan melakukan perbaikan waktu dalam manajemen waktu saya tadi, dalam memberikan latihan disiplin pada anak-anak dalam tugas tadi. Lalu saya juga akan memberikan apresiasi kepada murid seperti itu Bu Rina. Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan. Oh gitu ya, berarti rencana Bu Dwi berarti sudah punya rencana ke depannya dari kekurangan yang sudah tadi Bu Dwi refleksikan. Nah, dan rencananya itu kira-kira Bu Dwi akan melakukan perubahan dari rencana yang sudah Bu Dwi utarakan itu kira-kira kapan akan melakukan perubahannya? Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu belum saya tentukan, tapi insya Allah akan secepatnya akan saya segera lakukan perubahan. Baik Bu Dwi, itu sangat luar biasa sekali ya Bu Dwi. Karena mengingat kita itu sebentar lagi mau minggu depan sudah PTS ya Bu ya, penilaian tengah semester. Mungkin nanti setelah penilaian tengah semester saya menunggu kabar baik dari Bu Dwi, apakah perubahan yang tadi sudah Bu Dwi utarakan tadi sudah terwujud apa belum gitu ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Dwi, menurut Bu Dwi sendiri kan kita ini sudah melakukan coaching pasca observasi ya Bu Dwi. Nah, yang Bu Dwi rasakan ketika melakukan coaching dari kita pertama pra-observasi terus sampai observasi dan sekarang di pasca observasi, itu yang Bu Dwi rasakan apa dengan adanya coaching ini? Di sini saya merasa antusias dan termotivasi. Saya mempunyai pandangan-pandangan baru, ide-ide baru seperti itu Bu Rina, dan itu jadi mendukung saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lagi dalam pembelajaran saya, sehingga nanti saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya dengan baik. Oke Bu Dwi, ini sangat luar biasa ya Bu Dwi jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Dwi rencanakan tadi itu dapat terrealisasikan. Saya menunggu kabar baiknya dari Bu Dwi tentang perubahan yang Bu Dwi akan lakukan ke depan. Oke, baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Pak Usman sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan dari mulai kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi kelas. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Rina dan Bu Dwi yang sudah melakukan pasca observasi setelah rangkaian kegiatan yang diawali dengan pra, terus observasi dan pasca yang hari ini. Menilik dari apa yang tadi sudah dilakukan Bu Rina sebagai coach dan Bu Dwi yang sebagai uji, ini tadi secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan syarat daripada coaching tersebut. Jadi ada yang pertama tadi disampaikan tujuan bertemu itu untuk apa atau sebenarnya tujuannya untuk bercerita, untuk ada menyadari uji, untuk menggali pertanyaan dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah percakapan yang dua arah yang memang diperlukan, tidak hanya berhenti di observasi. Dan ini tujuan juga untuk coach, terutama di pendidikan guru bengkara ini, CGD memang dibiasakan untuk melakukan namanya coaching terhadap teman sejawat. Dan itu bisa dilakukan dalam ranahnya supervisi akademik,
terus bisa nanya terhadap kepada temannya nanti dengan tema yang lain juga. Dan ini juga menjadikan jam terbangnya Bu Rina akan lebih terbiasa dengan mengcoaching teman-temannya, dan Bu Dwi pun nanti akan mendapatkan imbas yang luar biasa karena Bu Dwi juga bisa mempraktekkan, tidak hanya menjadi coach aja, tidak hanya bercerita pas ditanya sama coach, tapi Bu Dwi nanti bisa berperan bergantian menggali menjadi seorang coach gitu. Jam terbang memang dibutuhkan sekali untuk kita beralih coaching. Terus tadi setelah menyampaikan tujuan juga Bu Rina sudah mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang dirasa memang pengalaman daripada mengajar Bu Dwi itu butuh ada nggak yang disampaikan atau yang dipaparkan di dalam kelas observasi, ada kekurangannya enggak? Nah, ternyata dari Bu Dwi ada kekurangan, dari identifikasi, terus dilanjutkan lagi, ada menggali pertanyaan dengan rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut tadi jelas banget konkret, ada kesepakatan juga, meskipun tadi belum menempatkan waktu yang spesifik kalau dalam hal manajemen waktu. Terus kalau yang satunya itu apresiasi dari siswa itu akan segera dilakukan. Terus yang tanggung jawab tadi itu juga salah satu komitmen di mana coach itu akan berubah atau akan melakukan sesuatu yang memang itu jadi tanggung jawab untuk melakukan sebuah pembenahan atau sebuah menyempurnakan yang tadinya nilainya di skala sekian akan menjadi naik, karena dengan tanggung jawab itu akhirnya nanti coach sama coach akan ada janjian lagi ketemuan untuk membicarakan sesuatu yang memang diperlukan untuk perbaikan. Itu aja Ibu, jadi secara keseluruhan untuk kegiatan coaching pada hari ini pasca observasi, alhamdulillah semua sudah memenuhi syarat dengan alur tirutannya. Jadi sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Rina. Baik, terima kasih Bapak atas umpan baliknya terhadap saya sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coachee. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Usman sebagai pengajar praktik saya yang selalu membimbing saya, dan kemudian kepada Bu Dwi juga saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Dwi sudah meluangkan waktunya untuk bersedia mau saya observasi ya kemarin. Baik, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.